Tetapi ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Kalau Tuhan kasih, Tuhan itu kasih, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Nah, pada awalnya Tuhan tidak pernah punya rencana untuk neraka. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk tetap hidup di dalam kegelapan. Tinggal terpisah dengan Allah. Maka saudara akan menemukan bahwa Allah hanya bisa bersekutu dengan orang-orang yang memberi dirinya atau membuka dirinya untuk Yesus datang dan menjadi juru selamatnya. Puji Tuhan, selamat sore. Apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari? Senang sekali, puji Tuhan. Hari ini sebenarnya kita ada tamu pembicara, tapi sayangnya hanya di ibadah raya 1 dan 2. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda ingin melihat, mengikuti ibadah raya 1 dan 2, ada 2 khotbah yang memberkati disampaikan di kedua ibadah itu. Bapak Ibu Saudara bisa menantikannya di YouTube channel GPDI Mahanaim. Tetapi hari ini kita akan belajar satu hal lain lagi, atau mungkin ini sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah tahu sebelumnya. Cuma saya ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Semua catatan khotbah ini ada di weblog yang saudara bisa lihat catatannya di slide. There we go. Dan Bapak Ibu Saudara bisa copy paste semua catatan dan ayat-ayat yang ada di sana, termasuk juga referensi-referensi yang saya ambil untuk beberapa hal, beberapa perspektif yang saya tuliskan atau yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore ini. Ya, sore ini. Nanti jam 6 kita masuk ke dalam malam. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang Yudas atau Yesus. Yudas atau Yesus. Saudara yang belum menyapa sebelah kiri kanannya, silakan sapa dengan berkata, apa kabar, Tuhan Yesus memberkati. Ya, lihat mata mereka dan katakan, ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pertanyaan berikutnya yang Anda berikan kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kamu Yudas atau Yesus? Mari kita baca dulu ayat pertama di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab yang Bapak Ibu Saudara bawa atau di gawai apapun yang Anda bawa, selama Bapak Ibu Saudara bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini ayat yang saya bisa bilang Bapak Ibu Saudara cukup mengenalnya kalau Anda sudah membaca di dalam Perjanjian Lama. Ada doa pagi kita, sekarang sudah sampai di bahasan kitab Yesaya. Di menara doa, saya rasa kita baru sampai kita mulai ulang lagi dari kitab Kejadian. Ya. Tetapi in some point, Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah membaca tentang hal ini. Ketika kemudian kepada Israel diberikan pilihan
Kitab Ulangan ini seperti sebuah rangkuman kisah ya, yang diberikan oleh Musa setelah sekian lama Israel mengembara di padang gurun. Dan pada akhirnya diberikan pilihan. Nah, tentang pilihan ini sulit-sulit mudah begitu ya. Karena walaupun Bapak Ibu Saudara sering mendengar bahasan tentang pilihan, tetapi menentukan pilihan itu kadang-kadang tidak begitu jelas. Meskipun di ayat ini kita tahu kalau disuruh milih kehidupan atau kematian, pastilah kita pilih kehidupan, bukan? Kalau disuruh memilih berkat atau kutuk, pastilah kita memilih berkat. Kecuali Anda adalah aliran heavy metal yang suka mengutuki diri sendiri. Ya, lirik-liriknya itu penuh dengan kutuk dan serapah. Jadi, iya, saya rasa kita bisa menyukai banyak aliran musik, tetapi perhatikan juga liriknya. Saya kemarin ke Jakarta dengan salah seorang staf yang baru, nanti juga akan dikenalkan. Kemudian ada satu lagu yang cukup terkenal. Ya, kalau anak-anak muda mungkin pernah dengar Versace on the Floor. Ya, wah, Bruno Mars. Lagunya keren, kelihatannya wah, nadanya melodius. Tetapi itu kisahnya sensual sebenarnya. Tapi kalau kita nggak ngerti liriknya kan kita nyanyi aja, Versace on the Floor. Ya. Padahal liriknya tidak memberkati sama sekali sebenarnya. Jadi hati-hati dengan lagu-lagu yang Bapak Ibu Saudara dengarkan, khususnya anak-anak muda karena kita sekarang banyak referensi lagu. Ya, tetapi kalau disuruh memilih kadang-kadang sepertinya jelas, tetapi juga kadang-kadang sedikit kabur atau ambigu. Pilihan yang dihadapkan kepada kita. Tetapi di luar semua itu kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Ya, kita membuat pilihan itu berdasarkan pertimbangan yang banyak sekali, yang begitu beragam. Ketika saya baca ayat ini saya teringat ketika Tuhan berkata kepada Adam, semua pohon boleh kamu makan, asal ya, jangan pohon yang di tengah-tengah taman. Karena ketika kamu makannya, kamu akan mati. Jelas ya sebenarnya ya. Di tengah taman ada dua pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan. Tuhan bilang, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebenarnya Tuhan pengen dia makan yang baik dong, yang hidup dong. Betul kan? Karena semuanya bisa dimakan. Tetapi lucu ya manusia, kok milih yang itu? Kok milih yang nggak boleh? Karena manusia punya pemikiran yang kompleks. Tidak sederhana untuk memilih sesuatu. Ada pemikiran A, B, C, D, E, sampai Z. Manusia membuat pertimbangan yang kompleks. Bahkan jauh lebih kompleks dari binatang. Ya, ada eksperimen tentang stimulus respon. Saya beberapa kali juga sempat angkat ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah belajar tentang psikologi, belajar tentang, saya rasa mengenai di komunikasi juga mungkin dipelajari dan banyak bidang ilmu sosial lain juga belajar tentang stimulus dan respons. Bahwa ada percobaan terhadap binatang yang diberikan stimulus tertentu dan kemudian responsnya apa. Dan ketika percobaan ini diberikan kepada binatang, sangat sederhana cara berpikir mereka. Ya, sangat sederhana. Ya, eksperimen ini disebut eksperimen Pavlov karena orang inilah, ilmuwan inilah yang pertama kali melakukan eksperimen ini. Ya, jadi memang sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara manusia dan binatang dalam hal cara menerima stimulus, karena kita juga menerima stimulus dengan indera kita. Ya, ada indera penglihatan, ada
Penciuman, pengecapan, perasa, apa lagi? Pendengaran. Ya, ada 5 indera. Ada yang bilang punya indera ke-6. Ada yang punya indera ke-7. Saya rasa yang kita kenal 5 indera saja. Tetapi kalau binatang itu sederhana sekali mereka responsnya. Saya punya ada satu gambar yang memperlihatkan sebenarnya eksperimen Pavlov itu seperti apa. Kalau saudara lihat ke layar, nah, ada yang suka anjing? Saya suka anjing. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda dari Anda pikirkan. Nah, ada anjing yang kemudian diberikan, yang nomor 1 itu diberikan makanan. Ya. Diberikan makanan, kemudian setelah diberikan makanan, anjing itu mengeluarkan saliva, iler, ngiler. Ini adalah pengkondisian pertama. Diberi makanan, ngiler. Kemudian yang kedua, ditiup peluit kepada anjing ini. Ketika ditiup peluit, biasa aja, ilernya nggak keluar. Ya. Tetapi di dalam stimulus respons teori ada yang dinamakan pengondisian. Di nomor 3, makanan itu disajikan bersamaan dengan tiupan peluit. Perit gitu. Jadi ketika makanan diberi, peluit keluar, berbunyi. Itu pengondisiannya seperti itu. Hasilnya ada yang nomor 4, adalah yang nomor 4. Ketika tidak ada makanan, tapi peluit dibunyikan, ilernya keluar. Padahal makanannya nggak ada. Ya, saya rasa orang-orang di sekolah gitu ya, apakah di sekolah Alkitab, apa di sekolah umum, saudara kalau dengar bel sekolah, biasanya udah langsung ngiler kan. Apalagi setelah saudara nggak sarapan atau nggak makan gitu. Kita berpikir, wah mirip-mirip juga ya kita dengan binatang ya. Tetapi sebenarnya bagi manusia ada satu proses di tengah-tengahnya yang lebih kompleks daripada sekedar itu. Ada nilai-nilai yang kemudian menentukan sesuatu yang kemudian kita tampilkan. Nah, nilai yang baik itu menentukan karakter dan kepribadian yang baik. Kalau Anda punya nilai yang baik, nilai itu sesuatu yang saudara percaya di dalam diri saudara. Kalau nilainya buruk, maka karakter kepribadian yang buruk juga yang ditampilkan. Nah, menariknya nilai-nilai ini dipilih, diusahakan, dan secara konsisten diwujudkan dalam tindakan. Jadi saudara belajar sesuatu, kemudian ada nilai yang saudara petik, nilai yang saudara pahami, apakah itu nilai kejujuran, apakah itu nilai kesederhanaan, apakah itu nilai ketulusan. Kemudian saudara memilih nilai itu saudara ingin lakukan atau tidak. Jadi pilihan-pilihan yang saudara lakukan, Bapak Ibu saudara lakukan, itu juga ditentukan oleh nilai-nilainya. Jadi seseorang secara sadar memilih nilai-nilai yang dia percaya untuk pedoman dia berperilaku. Jadi kalau saudara punya nilai kejujuran, maka ketika ada cek ratusan juta jatuh, saudara nggak ambil dan kemudian cairkan ke bank. Ya karena saudara punya nilai kejujuran, Pak, ini bukan punya saya. Di beberapa sekolah ada namanya kantin kejujuran. Makanannya boleh diambil bebas, tapi bayarnya sendiri. Nggak ada yang merhatikan. Jadi saudara mau ngambil berapa, saudara mau naruh berapa, tidak ada yang merhatikan. Kalau saudara punya nilai kejujuran, saudara akan menjalankan nilai itu. Tetapi kalau nilainya lain, nilainya yang penting pengeluaran sesedikit-sedikitnya dan keuntungan sebesar-besarnya, maka saudara ambil tahu 5, bayarnya 500. Kalaupun harga tahu itu misalnya 1.500.
Kenapa? Karena dengan sesedikit mungkin saudara bisa dapatkan yang banyak. Dulu waktu saya mahasiswa, saudara tahu lah mahasiswa ya, kadang-kadang semua di budget gitu. Dibikin semurah mungkin. Suatu hari saya dan teman saya lihat ada kawinan. Wah, ada resepsi di Jalan Braga ya. Kalau Anda yang pernah ke Bandung ada Jalan Braga, di situ ada tempat untuk resepsi perkawinan. Saya bilang, wah ini nih resepsi perkawinan. Waktunya makan enak. Betul ya? Bapak Ibu yang pernah ke resepsi kawinan kan, wah ini makan enak nih. Gitu. Tapi karena mahasiswa nggak punya duit, kita bilang, udahlah kita beli amplop aja, isi aja 2.000. Ya kan? Nggak tahu kan, bilang aja kenal sama mempelai pria gitu kan. Atau teman jauhnya mempelai pria. Saudara masukin 2.000, makan kenyang, hati senang. Ya. Mengeluarkan sesedikit mungkin, keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi ketika sudah sampai di depan kotak itu, tempat ngasih amplop, terus di dalam hati ini bilang, ini nggak bener. Ini nggak bener. Jadi akhirnya kita sampai situ, udah bilang, toiletnya di mana ya? Nggak jadi masuk, malahan masuk toilet. 2.000 cukup lah untuk bayar toilet. Nggak jadi makan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengingatkan di dalam. Itu nilai. Ya. Ketika saudara berbicara kepada atau memilih untuk jujur, maka itu yang kemudian Anda lakukan. Nah, manusia itu belajar, jadi nilai itu dipelajari dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, orang yang tidak mengenal Allah akan membawa pengajaran yang berlawanan dengan kemauan Allah. Ya, contohnya ada di Imamat 20 ayat 17 sampai 18. Kalau Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka saran-saran mereka, arahan-arahan mereka tentu saja bisa dipastikan tidak sesuai dengan kemauan Allah. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Allah akan membawa pengajaran yang benar. 2 Raja-Raja 12 ayat yang kedua. Ketika dia didampingi dengan nasihat yang benar, maka raja itu kemudian bertindak benar. Itulah pentingnya saudara punya orang-orang yang benar, yang positif di sekitar Bapak Ibu Saudara. Yang bisa memberikan nilai-nilai yang benar. Kemarin saya dan istri melihat seseorang, ya pastinya orang Tegal ya, saya tahu, tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu dia orang Kudus, Pati gitu, entah dari mana. Karena saya hanya lihat dari belakang. Kami lagi naik mobil dan lihat dia dengan tanpa rasa bersalah makan, terus buang ke samping. Di jalan raya. Udah sama istri saya bilang, kok bisa ya? Apa yang ada di pikiran orang itu? Gitu. Apakah dunia ini tempat sampah yang begitu besar, kamu bisa nyampah di mana-mana gitu. Karena nilai di dalam dirinya adalah gak masalah. Saya mau nyampah di sini, nyampah di sana. Di gereja kita kadang-kadang ada juga tuh di semak-semak tuh orang nyampah. Saya entah siapa yang menyampah di semak-semak itu. I assume tukang, saya berasumsi itu tukang. Karena kalau jemaat Mahanaim nilainya baik. Amin. Ya, saudara berpikir 2 kali sebelum nyampah. Tetapi ada orang-orang yang hidup seperti itu gitu. Nilai di dalam dirinya, karena mungkin di sekitarnya ya seperti itu. Ada sampah buang aja di kali, ada sampah buang aja di jalan, ada sampah buang aja, nggak berpikir tentang apakah itu perlu ditaruh di tempat yang tepat. Jadi pada akhirnya kita harus memilih Bapak Ibu Saudara untuk melakukan yang benar atau yang tidak benar. Nah, saya teringat ketika membuat judul khotbah ini tentang seorang pejabat publik yang mungkin kalau saya ceritakan ceritanya Anda bisa tahu namanya. Ya, pejabat publik mantan mungkin atau sampai sekarang dia ada di BUMN juga. Yang kemudian
diingatkan oleh istrinya atau lebih tepatnya mantan istrinya. Saya harap Bapak Ibu yang ada di sini Anda setia dengan pasangan. Tetapi apapun yang terjadi dia punya mantan istri. Tetapi dulu ketika mereka masih berdua, istrinya ini kemudian memberikan pilihan kepada sang pejabat ini. Ketika pejabat ini dihadapkan oleh sebuah dilema. Dia dipilihkan pada sebuah dilema. Kenapa? Karena pejabat ini dia sudah menang dalam sebuah pemilihan kepala daerah, ya, pilkada di satu daerah. Dia menang sebenarnya, tetapi kemudian ya kadang-kadang di negara kita masih terjadi ya, sistem itu bisa diutak-utik tergantung siapa yang punya uang. Jadi akhirnya di dalam pilkada itu dia dikalahkan, padahal udah jelas menang. Tiba-tiba dikalahkan. Nah, dia harus mengajukan kasus ini ke lembaga yang lebih tinggi untuk mengadili. Tetapi untuk itu dia harus menyuap. Ya bukan menyuap A gitu, tapi memberi uang suap. Untuk kemudian dia diberikan ya, jabatan sebagai pemimpin atau kepala daerah. Padahal sebenarnya dia sudah menang, cuma kemudian karena ada money politics, tiba-tiba dia kalah saja. Nah ketika dia berpikir seperti itu, ada pengusaha yang menawarkan kepada dia, oke deh Pak, saya akan sponsori Anda. Saya yang bayar uang suapnya, saya pengen lihat Anda jadi kepala daerah. Dia pulang, istrinya bilang apa? Kamu mau jadi Yudas atau kamu mau jadi Yesus? Dalam hidup ini banyak pilihan. Pilihannya kelihatannya, loh aku udah benar kok. Aku udah menang kok. Ini kan hanya untuk memastikan bahwa saya memang betul-betul benar. Dan toh saya nggak memakai uang orang, saya nggak nyolong. Ini ada seorang pengusaha yang menyediakan uang, ya, jumlahnya miliaran, untuk menyuap, untuk memberi uang suap. Pada akhirnya memang dia memilih untuk tidak melakukan itu. Jika sang pejabat ini ingin tetap menang, maka ia harus memberi uang suap. Dan kalau ia tidak melakukannya, ia akan kalah. Orang akan bilang, ih kalah, ih payah. Dan semua kerja kerasnya menjadi sia-sia. Jadi dia dilematis waktu itu. Tapi untung ada yang mengingatkan. Ya Yudas di sini yang saya maksud adalah Yudas Iskariot. Ya karena ada banyak Yudas lain juga. Bahkan di antara murid Yesus ada Yudas yang lain. Sepertinya ini pilihan yang jelas Bapak Ibu ya. Kamu mau jadi Yudas atau mau jadi Yesus? Yesus lah. Masa saya mau jadi Yudas Iskariot? Masa saya jadi pengkhianat? Tetapi kenyataannya tidak semudah itu Ferguson. Betul? Gak semudah itu ternyata untuk mengambil pilihan ketika kita memiliki nilai yang salah dan melakukan nilai yang salah. Semua orang Kristen mau bertindak seperti Yesus, tetapi kita mau belajar nilai apa yang melatar belakangi dari Yudas ketika ia mengkhianati Yesus. Dan nilai apa yang melatar belakangi Yesus yang bersedia nampak kalah di atas kayu salib. Iya kan? Diejek orang-orang, kalau kamu hebat, kalau kamu anak Tuhan, turun dong dari salib. Yesus gak menggubris mereka. Karena dia punya nilai. Nah ini ya, yang kemudian menjadi pilihan dari Yesus dan ia mendapat kemuliaan dengan cara taat kepada Bapa. Kita mulai dengan Yudas. Yudas adalah orang yang tidak bertanggung jawab secara di dalam keuangan. Nilai hidupnya adalah keuntungan materi di atas tindakan yang jahat. Saya berharap kita tidak punya nilai seperti ini.
Tapi kita lihat bahkan di antara murid Yesus pun ada orang yang punya nilai seperti ini. Yang penting untung meskipun tindakannya jahat. Dan sering tuh ada debat-debat seperti itu kan. Boleh nggak mencuri kalau kemudian ternyata istri saya sedang sakit parah dan butuh obat itu. Poinnya adalah nilai apa yang Anda percaya. Apakah dibenarkan melakukan sesuatu yang jahat untuk suatu kebaikan? Atau ketika seseorang yang kemudian menjual dirinya, terus uangnya diberikan ke charity, ke amal, ke gereja, atau ke lembaga lain. Boleh nggak? Kan untuk amal. Kan untuk sesuatu yang baik. Tetapi ada tindakan sebelumnya yang tidak layak atau jahat di pemandangan Tuhan yang dilakukan untuk hal itu. Dan nilai hidupnya adalah keuntungan materi di atas tindakan yang jahat. Di dalam Kisah Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18, ya, dituliskan bahwa Yudas memilih, kelihatannya bukan ya? Coba kita lihat dulu. Oh ya, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Disebut upah kejahatannya. Jadi itu menguntungkan, tetapi itu adalah sesuatu yang ia dapatkan karena dia berbuat jahat. Menjual gurunya sendiri, Yesus. Dan bahkan tindakan Yudas ini diketahui oleh murid-murid yang lain, khususnya Yohanes setidaknya di Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yohanes mencatat dengan jelas bahwa Yudas Iskariot ini adalah pencuri. Jadi dasar nilainya itu sudah jahat. Jadi saya bisa berkata bahwa nilai yang dipegang oleh Yudas adalah keuntungan diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Yang penting aku untung. Apa yang bisa membuat saya lebih, tetapi dengan melakukan hal yang jahat. Padahal arti nama Yudas dalam bahasa Ibrani itu sama dengan nama Yehuda, yaitu terpujilah atau syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat referensinya di Kejadian 29 ayat yang ke-35. Ketika Yehuda lahir, ya, kemudian ibunya bersyukur kepada Tuhan. Jadi namanya artinya syukur, namanya artinya pujian kepada Tuhan, tetapi perilakunya jauh dari itu. Nah, seringkali kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, seringkali bahwa kita ingin memuji Tuhan. Kita menyebut diri kita pemuji. Kita menyebut diri kita diciptakan untuk menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Seringkali saya sampaikan kalau Bapak Ibu Saudara diberi mikrofon dan berkata, apa tujuanmu sebagai orang Kristen? Biasanya Anda akan berkata, untuk memuji Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Betul? Ya. Gak ada saudara yang, apa tujuanmu jadi orang Kristen? Saya ingin menjatuhkan salib. Gitu ya. Atau saya ingin menjadi seperti khotbah Bapak Gembala, anti-Kristus. Kelihatannya keren tuh. Nggak ada kan? Saudara kalau ditodong pasti Bapak Ibu Saudara akan ngomong, saya ingin memuji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya yang menentukan adalah nilai apa yang kita hidupi, apa yang kita percayai, dan apa yang kita lakukan. Yang menunjukkan bahwa kita memiliki nilai itu. Bisa saja terjadi label atau sebutan seseorang berbeda dengan apa yang keluar dari orang itu. Ya, kita disebut pemuji, kita disebut orang-orang yang melayani, tetapi apakah pujian itu lahir, keluar dari tindakan kita? Ini menjadi sebuah teguran bagi kita bersama. Tidak ada yang terkecuali karena kita harus berpikir tentang hal ini. Apakah yang keluar dari diri saya sama dengan label saya sebagai anak Allah?
Karena sering terjadi kan, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya dulu sebelum menikah suka taruh shampoo di botol apa, ya sabun cair di botol apa. Dan kadang-kadang tertukar gitu ya. Tulisannya sabun mandi gitu ya. Tetapi isinya adalah sabun untuk cuci pakaian. Jadi bisa bayangin gitu kan, wah pagi-pagi wah senang gitu ya, atau malam-malam lagi mau mandi, yang keluar deterjen. Labelnya beda dengan apa yang keluar. Nah ini loh yang jadi masalah dalam pengiringan Yudas selama menjadi murid Yesus. Sementara Yesus gurunya, pemimpinnya, ya dia di antara 12 murid mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, makan, minum bersama-sama dengan Yesus, melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang baik. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dituliskan tentang bahwa Yesus pergi ke berbagai tempat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah Yudas ini kan ngikut. Sebagai pengikut Kristus, dia mengikut Yesus. Dan seharusnya dia melakukan apa yang Yesus juga lakukan. Perbuatan baik. Tetapi yang terjadi ia malah menghasilkan yang jahat. Tadi ya kita udah baca, dia pencuri. Dia bahkan menjual Yesus untuk keuntungan pribadinya. Ia menjadi seperti yang diajarkan Yesus tentang kemunafikan di Lukas 6 ayat 42 sampai 45. Yesus jelas mengajarkan ini di depan murid-muridnya. Tetapi Yudas akhirnya menjadi orang yang melakukan apa yang Yesus tegur. Itu Yudas. Nilainya adalah keuntungan diri sendiri di atas apapun yang ia lakukan. Beda dengan Yesus. Nama Yesus diberikan oleh Yusuf karena firman Tuhan yang diterima oleh Yusuf di dalam mimpi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius 1 ayat 21, nama Yesus itu berarti Tuhan menyelamatkan. Ya. Karena Yesus diberi nama itu karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Di Matius 1 ayat 21. Ya. Jadi keselamatan memang datang hanya dalam nama Yesus. Dan ia benar-benar menjadi orang yang menyelamatkan. Ya, menjadi sosok yang menyelamatkan banyak orang. Yesus memegang nilai yang berbeda dari Yudas. Sejak kecil ia tahu panggilannya untuk berada di rumah Bapa. Lukas 2 ayat 49 mencatat mengenai hal ini. Dari kecil Yesus tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapa. Dia mengerti panggilannya. Kita sering dapat khotbah bahwa Anda sudah dapat nama baru di dalam pengiringan kepada Yesus, ya kan? Kalau dulu nama Anda adalah Jeff, misalnya saya, nama saya adalah Jeff Gideon Minandar, maka di dalam Kristus ada belakangnya lagi. Jeff Gideon Minandar, Tuhan Yesus Kristus. Karena saya sudah jadi miliknya Yesus. Karena saya jadi pengikutnya Yesus. Nama itu melekat kepada diri saya. Nah masalahnya apakah saya melakukan apa yang dilabeli atau yang jadi label nama saya itu. Yesus ukuran keberhasilannya bukan keuntungan pribadi. Coba Bapak Ibu Saudara kita buka Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 mengatakan demikian. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bukan keuntungannya Dia. Bukan tentang apa yang aku bisa dapatkan. Bukan tentang ketenaran, bukan tentang namanya kemudian terpampang di semua sosial media masa itu.
Saya nggak tahu di zaman Yesus sudah ada sosial media yang semacam apa. Mungkin ditulis di batu gitu ya kalau ada selebriti di sana. Tetapi bukan itu yang Yesus kejar. Yang ia kejar adalah bagaimana ia bisa melakukan rencana Bapa. Mumpung masih ada di Yohanes, kita buka pasal yang ke-12, ayat yang ke-25. Dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini nilainya. Kemudian di ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus dihadapkan pada pilihan di mana tidak menguntungkan nih. Nyawaku yang jadi taruhannya, tubuhku yang akan disiksa nih. Aku harus menderita. Tapi karena dia tahu nilai yang dia pegang. It's not about my benefit. Tetapi apa yang akan jadi keuntungan, apa yang menjadi rencana Bapa, itu yang ia lakukan. Di dalam Lukas 22 ayat 42, Bapak Ibu Saudara tentu tahu ketika Yesus di Taman Getsemani kan. Bapa, bukan kehendak. Nilainya tuh bukan tentang aku, bukan gimana caranya supaya aku untung, bagaimana caranya aku bisa lolos dari siksaan, dari penderitaan. Bapak Gembala sudah sampaikan minggu demi minggu, bagaimana orang-orang Kristen akan menderita. Kita nggak bisa lari dari itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda nggak mau menderita, jangan jadi orang Kristen. Itu pilihannya. Dan kelihatannya gampang gitu kan, ya bisa lah. Tapi pada kenyataannya, ketika kita nggak punya nilai itu untuk tetap bertahan di tengah tekanan, untuk tetap jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus, dengan mudah kita akan lepaskan. Kalau kita mengerti nilai yang Yesus pegang, maka kita bisa memahami dengan lebih baik kenapa Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta. Sering ya dengar Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta. Dan kemarin Pastor Revi Awondatu sampaikan satu line yang saya pikir menarik sekali. Di Kemah Staff kalau saya nggak salah. Dia berkata bahwa talenta itu bukan tentang apa yang bisa kamu lakukan, bukan tentang bakatmu. Tapi talenta itu adalah ukuran berat. Jadi itu berbicara tentang tanggung jawab. Kita bisa enggak mengemban tanggung jawab? Yesus diberi tanggung jawab untuk menjadi penyelamat manusia. Dia enggak cari keuntungan dirinya sendiri. Tapi dia melakukannya seturut dengan rencana Bapa. Itulah kenapa kemudian dia berikan perumpamaan tentang talenta. Bahwa orang-orang yang bekerja itu, mereka mengerjakannya bukan buat diri mereka sendiri. Yang dapat 5 tuh gak berpikir, 5 ini aku bisa dapat berapa ya untuk aku ya. Yang 5 berpikir, bagaimana aku bisa memperkaya Tuanku dengan 5 lagi. Itulah kenapa dia menghasilkan 10. Yang 2 juga berpikir seperti itu. Bagaimana aku bisa menambah keuntungan bagi Tuanku. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus. Oh bukan tentang aku, ini tentang Bapa. Bapa kalau boleh lewat penderitaan ini, tapi bukan kehendakku. Bedanya dengan yang cuma punya 1 talenta apa? Dia berkata demikian ke tuannya. Tuan menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Jadi dia menempatkan diri, loh kalau saya punya 1 talenta, harusnya saya dapat keuntungan buat saya, bukan buat kamu. Nilai ini begitu jahat. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa semua berkat yang Tuhan berikan itu untuk Anda, karena Bapak Ibu Saudara
layak menerimanya. Wah, aku kerja keras kok buat ini. Dan atas keuntungan diri sendiri itu Anda melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berkenan. Maka pilihannya Anda sebenarnya Yudas atau Yesus. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Sebagai orang-orang percaya yang mendapat panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita sebenarnya memiliki rasa cukup dibandingkan mengejar kepuasan-kepuasan lain. Karena ketika kita punya rasa cukup, kita tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Anda tidak sedang mencari sesuatu yang memuaskan. Karena ingat, tidak ada yang bisa memuaskan. Tadi pagi kalau nggak salah Pastor Evi Awondati juga sampaikan hal itu. Oh, seberapa puas sih kita? Karena selalu akan ada hal baru. Oh, ini aku belum puas. Aku masih belum puas. Karena pengejaran kita adalah kepuasan. Apa yang kita inginnya, kita ingin puaskan. Tetapi ketika kita tahu pengejaran kita adalah rasa cukup, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ajarkan. Ya kan? Terima kasih Bapa untuk rezeki kami, untuk makanan kami hari ini. Rasa cukup itu akan membedakan nilai hidup yang Bapak Ibu Saudara jalani. Untuk itu kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Untuk itu kita perlu mulai bersyukur untuk setiap tugas yang dipercayakan Allah pada kita. Di pekerjaan, di pelayanan, apapun itu. Ya, talenta itu bukan tentang skill, sekali lagi. Tapi tentang tanggung jawab yang mau kita lakukan. Lakukanlah dengan taat dan setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.